Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 11 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, bayangkan seekor singa, binatang buas yang menakutkan, duduk diam di padang, memakan jerami seperti lembu jinak. Di dekatnya seekor beruang dan lembu makan rumput bersama tanpa rasa takut. Lebih mengejutkan lagi, seorang anak kecil yang baru bisa berjalan tertawa riang sambil mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Tak ada teriakan, tak ada bahaya, tak ada kematian, hanya kedamaian yang mengejutkan. Inilah gambaran yang menakjubkan dari Yesaya 11 ayat 7 sampai 8. Sebuah dunia di mana ketakutan lenyap, bahaya tak lagi mengintai, dan kekerasan telah berhenti. Ini bukan sekedar dunia impian, tetapi visi ilahi tentang apa yang terjadi ketika Sang Mesias memerintah. Damai yang melampaui logika, melampaui naluri binatang, bahkan melampaui naluri manusia yang terbiasa mencurigai dan melukai. Yesaya tidak sedang menggambarkan kebun binatang yang ajaib. Ia sedang menyampaikan pesan profetik tentang apa yang terjadi ketika dunia kembali pada rancangan awal Sang Pencipta. Sebuah tatanan yang tidak lagi dikoyak oleh dosa, ketamakan, atau ketakutan. Di dunia seperti ini, tidak hanya manusia berdamai dengan sesama, tapi seluruh ciptaan hidup dalam harmoni. Singa dan anak kecil tidak lagi musuh alami. Bahkan ular pun tak lagi berbisa terhadap yang lemah. Namun di dunia kita hari ini, pemandangan seperti itu terasa mustahil. Kita hidup di tengah masyarakat yang masih dikuasai oleh kepentingan, kekuasaan, dan kekerasan. Ada terlalu banyak singa yang memangsa. Terlalu banyak ular yang siap menggigit tanpa ampun dalam bentuk kebohongan, pengkhianatan, dan kejahatan yang merugikan sesama. Kita pun menjadi terbiasa hidup dengan ketakutan, takut terhadap orang lain, terhadap masa depan, terhadap satu sama lain. Tapi di tengah kegelapan itu, Yesaya memberi kita secercah terang. Dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Ia akan membarui segalanya. Bukan hanya hati manusia, tetapi juga relasi antar sesama, bahkan seluruh ciptaan. Dunia yang penuh bahaya akan diganti dengan dunia yang aman, bahkan bagi anak kecil yang tak berdaya. Pertanyaannya bukan hanya kapan hal itu terjadi, tetapi juga bagaimana kita mulai menghidupinya sekarang. Sobat Kairos, sebagai orang yang percaya kepada Sang Mesias Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mencicipi dan memperlihatkan dunia yang baru itu dalam kehidupan kita hari ini. Kita tidak bisa mengubah singa menjadi pemakan rumput, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi singa bagi sesama kita. Kita tidak bisa menyingkirkan semua ular berbisa, tapi kita bisa berhenti mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Setiap kali kita mengasihi,
bukan membenci. Memaafkan, bukan membalas. Menenangkan, bukan memperkeruh. Kita sedang mencicil kehadiran kerajaan damai itu. Kita sedang berkata kepada dunia, beginilah dunia ketika Kristus memerintah. Yesaya 11 ayat 7-8 bukan dongeng anak-anak. Ini adalah nubuatan tentang dunia yang sungguh akan datang. Tapi sebelum hari itu tiba sepenuhnya, Tuhan ingin dunia itu mulai hidup di dalam hati kita. Damai yang besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan mungkin langkah itu dimulai dari cara kita memperlakukan orang yang paling lemah di sekitar kita. Anak kecil, orang tersisih, atau mereka yang paling mudah kita abaikan. Maukah saudara menjadi bagian dari dunia yang seperti itu? Mulai dari sekarang? Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.